Memang kemarin mendengar ada sekitar 700, tapi kami tentunya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Rata-rata karena memang masalah penempatan ataupun penugasan yang akan mereka dapatkan. Karena memang sebagai calon PNS tentunya kita memang harus siap untuk ditempatkan di mana saja. Saya Esther dari Harian Kompas. Ini ada beberapa pertanyaan tentang nanti pelaksanaan atau pembayaran tukinnya kepada Pak Mendikti Saintek dulu. Yang pertama, ini kan ada kalau tadi mendengar dari penjelasan atau pemaparan dari Ibu Menkyu kan terlihat bahwa ada kelalaian dari kementerian sendiri gitu loh untuk bisa memperbandingkan antara besaran serdos dengan perkembangan dari tukin sehingga jadi tertinggal gitu ya. Nah, mungkin refleksi ini bagaimana karena kita melihat bahwa memang sepertinya kesadaran tentang kesejahteraan dosen dan guru gitu itu memang harus lebih berjuang keras mungkin dibandingkan dengan ASN yang lain, dan itu bagaimana refleksi untuk kedepannya. Dan kemudian kan dari kalau nggak salah kemarin ya ada mengumpulkan pimpinan dari perguruan tinggi yang beredar sekarang itu kan katanya ada PTN BLU dan juga PTN BH yang remunerasinya itu di bawah tukin. Kalau tadi mendengar penjelasan Ibu itu kan bukan berdiri sendiri kemudian remunnya harus besar, tapi ada tunjangan serdos dan remun yang mungkin kalau ditambahkan tuh sebenarnya harus lebih dari tukin. Itu apakah benar dan kemudian bagaimana kondisinya, dan kemudian apakah memang pemerintah dalam hal ini memang mempersiapkan semua PTN itu menjadi PTN BLU atau PTN BH dalam hal tadi memperjuangkan kesejahteraan dosen yang lebih baik lagi. Apakah model seperti itukah yang lebih menjanjikan untuk karir dosen di masa depan dibandingkan dengan model tukin ya, yang PTN BLU dan BH yang bisa memberikan plus remun itu ya. Nah, itu kaitannya juga dengan Pan-RB, Kementerian Pan-RB, karena memang beberapa belakangan ini kan terkait tuh ada isu calon dosen yang mundur ya, padahal kan mereka sebenarnya mengisi lowongan kerja di beberapa PTN yang memang membutuhkan. Nah, ini kedepannya khusus untuk dosen ini apakah memang ada perlakuan yang spesial atau kebijakan yang lebih spesial untuk lebih menarik profesi ini, bahkan di ASN yang dosen pun mungkin Ibu juga sekalian bisa menjelaskan kenapa mereka mundur itu ya. Dan kemudian kan ada keluhan juga tuh yang terkait dengan sedang direviewnya Permen 44 tuh terkait karir dosen, penghasilan dosen, itu kan ada keluhan untuk menjadi guru besar aja tuh butuh waktu lama sampai 20 tahun ya. Bagaimana dari Menpan RB dan Kemdikbud ini untuk bisa menyelaraskan tentang karir dosen ini ya yang ke depannya. Kita lanjutkan ya dari Ibu Rini, silakan Ibu. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Esther ya. Kaitannya dengan tentunya yang calon dosen yang mundur nanti sedang kami cek terlebih dahulu berapa jumlahnya. Saya memang kemarin mendengar ada sekitar 700, tapi kami tentunya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Tetapi memang yang perlu diperhatikan ini rata-rata karena memang masalah penempatan ataupun penugasan yang akan mereka dapatkan. Nah, ini saya nanti akan koordinasi dulu dengan Kepala BKN, dan tentunya saya juga berharap nanti Pak Menteri Dikti Saintek juga bisa melakukan pengecekan terhadap 700 sekitar, kalau saya belum tahu nih jumlahnya berapa, yang mengundurkan diri dari CPNS, dan bagaimana nanti dampaknya terhadap pengisian formasi yang ada di perguruan-perguruan tinggi. Karena memang sebagai calon PNS tentunya kita memang harus siap untuk ditempatkan di mana saja gitu ya. Jadi nah ini yang mungkin barangkali masih kami melakukan pengecekan karena pengisian daftar riwayat hidup itu masih berlangsung di seluruh instansi pemerintah. Kemudian untuk yang kaitannya
PTKL, mungkin bisa saya informasikan. Jadi perguruan tinggi dari kementerian dan lembaga itu ada 2 jenis, yang memang kedinasan, yang bukan kedinasan. Yang kedinasan itu adalah perguruan tinggi kementerian dan lembaga yang lulusannya langsung menjadi PNS. Misalnya seperti IPDN, kemudian STAN, STIS, begitu ya, itu ada beberapa. Tetapi juga ada perguruan tinggi KL yang lebih heavy-nya kepada fungsi vokasional untuk kebutuhan industri, misalnya untuk kebutuhan masyarakat misalnya, atau kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, misalnya yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan, perguruan Politeknik Pelayaran, itu dibutuhkan untuk perusahaan-perusahaan pelayaran atau untuk memperkuat atau mengembangkan tenaga kerja. Nah, tentunya yang seperti ini kita akan perlu ada kebijakan, karena ada undang-undang tentang Sisdiknas. Nanti mungkin Pak Menteri Diktek ya, nanti kita akan lihat apakah kita perlu dilihat apakah perguruan tinggi akan dilakukan penyatuan atau seperti apa. Tetapi saat ini memang ada 2 jenis perguruan tinggi yang memang ada begitu. Itu mungkin yang kira-kira yang pertanyaan yang disampaikan kepada saya ya, ada 2 hal yang dipertanyakan. Makasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Rini atas penjelasannya terhadap 2 pertanyaan tadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.